Nah, Dan pemirsa, sore hari nanti Presiden Prabowo diagendakan akan memanggil mantan Menteri Luar Negeri dan wakilnya Komisi 1 DPR serta sejumlah akademisi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Selengkapnya kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV. Ada Kausar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Kausar, apa kira-kira yang akan dibahas oleh Presiden dengan mantan Menlu dan juga Komisi 1 DPR? Apakah juga nanti ini berkaitan dengan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace? Ya, Kavi dan juga pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto memang diagendakan dijadwalkan akan menerima sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka sekitar pukul 3 sore hari ini. Di mana selain ada itu juga ada sejumlah pimpinan Komisi 1 DPR RI yang juga akan diundang ke Istana Merdeka. Dan terkait dengan tujuan pemanggilan ini atau pertemuan ini kami masih mendalami secara lebih jelas. Namun tak menutup kemungkinan terkait dengan isu bergabung Indonesia dalam Board of Peace ini juga akan dibahas dalam pertemuan nanti. Karena jika berkaca pada pertemuan sebelumnya, pada hari Selasa Presiden Prabowo Subianto juga mengumpulkan sejumlah ulama hingga tokoh-tokoh ormas Islam di Istana Merdeka, di mana salah satu tujuannya adalah ingin menyampaikan terkait dengan kesamaan pandangan terkait dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Trump ini, di mana memang banyak masyarakat yang memang belum mendapatkan poin-poin secara keseluruhan terkait dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini, sehingga menimbulkan sejumlah polemik di tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah masyarakat ini di ulama Indonesia. Dan terkait dengan pemanggilan atau pertemuan dengan mantan Menteri Luar Negeri ini juga sempat ada kekisruhan terkait dengan polemik ini, di mana sebelumnya mantan Wamenlu yaitu Dino Patijalal sempat mengkritisi langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace ini, khususnya terkait dengan anggaran yang harus digelontorkan sebesar 17 triliun kepada Dewan Perdamaian ini. Dino menilai angka ini terlalu besar dan terlalu berlebihan, di mana Dino menilai dengan Indonesia mengirimkan atau berencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza merupakan sebuah langkah yang lebih dari cukup terkait dengan kontribusi Indonesia dalam geopolitik, terutama dalam konflik antara Israel dengan Palestina ini. Sehingga Dino memperingatkan bahwa pemerintah Indonesia harus berhati-hati ketika bergabung dalam Board of Peace ini, begitu. Dan selain itu juga ada juga sejumlah kritikan dari Komisi 1 DPR RI yang menekankan bergabung Indonesia dalam Board of Peace ini harus menekankan bukan hanya sebagai lambang, namun harus memberikan dampak langsung terkait dengan perdamaian yang harus diwujudkan secara langsung di Palestina Gaza ini. Karena mengingat bahwa dengan bergabung Indonesia ini tak lama bergabung ada serangan dari Israel ke Palestina. Ini juga menjadi perhatian khusus dari anggota Komisi 1 DPR RI bahwa dengan adanya Board of Peace ini harusnya tidak boleh ada lagi serangan-serangan kepada warga-warga di Palestina, begitu. Dan terkait dengan kesamaan pandangan ini memang sebuah langkah hal yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah banyaknya polemik dan kritik di tengah-tengah masyarakat. Jika berkaca pada pertemuan hari Selasa lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil atau mengumpulkan sebanyak 16 tokoh ulama maupun pondok pesantren, perwakilan pondok pesantren untuk berbicara terkait dengan bergabungnya Board of Peace ini, di mana sebelum juga sempat dari MUI ini mengkritisi langkah pemerintah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian ini, sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah untuk menyampaikan pandangan. Dan dalam pertemuan kemarin selama 4 jam ini, di mana pertemuan digelar secara tertutup, namun jika berkaca atau review kembali terkait dengan pernyataan dari Ketua MUI Anwar ini, menyampaikan bahwa dengan bergabung Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini ditegaskan bahwa pemerintah secara serius ingin terlibat langsung dalam perdamaian di Palestina Gaza ini. Dan dalam pertemuan itu Presiden Prabowo Subianto sempat menegaskan apabila kedepannya BOP ini lebih banyak memberikan maslahat kepada Palestina, Indonesia dipastikan akan mundur dari keanggotaan BOP ini. Sehingga Anwar atau dari pihak MUI menilai dengan adanya keseriusan dari pemerintah Indonesia bahwa niat untuk bergabung dengan BOP ini
untuk memberikan dampak nyata kepada Palestina, khususnya untuk perdamaian dunia, sehingga MUI mendukung langkah dari Indonesia untuk bergabung dalam BOP ini. Selain dari MUI, ada juga sejumlah tokoh-tokoh agama yang sebelumnya kemarin hadir juga dan menegaskan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BOP ini. Termasuk dari PBNU, yaitu dari Gus Yahya juga menegaskan terkait dengan polemik anggaran 17 triliun ini memang harus disetorkan oleh Indonesia kepada Dewan Perdamaian Palestina itu, karena angka atau uang itu dikhususkan atau ditujukan untuk membangun kawasan pemukiman Palestina yang sempat terdampak dalam konflik antara Palestina dengan Israel. Begitu. Dan ada juga beberapa pihak dari ulama yang juga menegaskan bahwa dengan bergabungnya Indonesia ini menjadi langkah nyata dari Indonesia untuk terlibat langsung dalam perdamaian di Palestina. Begitu. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan mengundang beberapa tokoh lain, terutama dari akademisi. Demikian, kembali ke studio. Iya, baik, dikabarkan selain mantan Menlu dan Wamenlu juga tokoh-tokoh agama, diinformasikan ada nanti dikumpulkan dan pemanggilan para akademisi. Apa yang nanti akan dibahas kira-kira? Ya, benar Haki, benar ada akademisi yang juga turut diundang dalam pertemuan pada pukul 3 sore hari ini, di mana memang selain dari anggota DPR, kemudian dari sejumlah ulama, ada juga kritik dari para akademisi yang mengkritik kebijakan pemerintah bergabung dalam Dewan Perdamaian ini. Salah satunya dari akademisi Hukum Internasional Fakultas Hukum UNPAD, Irawati Handayani, yang sempat menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah, di mana dengan adanya BOP ini seharusnya berdasarkan hukum internasional harus memberikan kesamaan atau kestabilan dalam kondisi konflik. Namun ia melihat tidak ada hal tersebut karena tidak dilibatkannya pihak Palestina dalam BOP ini, sehingga Irawati menilai bahwa BOP ini tidak mewujudkan keseimbangan internasional. Begitu. Dan memang pandangan dari akademisi ini juga dibutuhkan bagi pemerintah Indonesia untuk kedepannya terkait dengan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan Indonesia dalam Board of Peace ini, sehingga nantinya tidak ada lagi polemik-polemik di tengah masyarakat. Dan memang pemerintah ingin mendengarkan setiap masukan, baik itu dari akademisi, dari ulama, baik itu pun juga dari anggota DPR. Demikian, Alfi, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda, Kausar Prabowo dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.